Saudara, ada beberapa banyak orang itu selalu saudara mengeluh dengan saya. Saudara, dia berkata, kenapa ya hidup saya itu susah? Kenapa semuanya yang diberitakan firman itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya kena serangan? Dan sejujurnya saya melihat memang dua golongan, saudara. Golongan yang satu adalah golongan yang kuat lari, melihat garis akhir. Dan kemudian saudara, mereka terus berkemenangan. Tapi ada satu golongan yang tertatih-tatih. Saudara, istilah saya, maju berapa langkah kena serang. Ya, maju berapa langkah saudara ragu-ragu. Kemudian saudara maju berapa langkah berhenti kecewa. Saudara tertatih-tatih. Saudara, dan pada waktu itu saya mulai berdoa, Tuhan, apa yang membedakan? Kenapa yang satu dengan sangat kuat, yang satu tertatih-tatih? Saudara, dan kemudian Tuhan berkata dengan sangat jelas sama saya, kereta. Yang satu jalan kaki, kata Tuhan. Yang satu naik kereta. Dan itu yang membuat berbeda. Hari ini saya berdoa supaya saudara gak jalan kaki. Tapi putuskan masuk kereta. Amin. Kalau saudara jalan kaki kena serang. Lama. Saudara, engkau tidak menikmati banyak hal. Ya. Dan pada waktu saya pelajari tentang kereta, dibantu sama banyak anak. Luar biasa, ada Daniel yang bantu. Ada kemarin, ada anak-anak lah yang bantu banyak. Ada Joy. Saya kaget, saudara. Ternyata di Alkitab itu banyak sekali. Saudara, dan apa yang saya sampaikan, ini enggak ada, saudara ya. 25% tuh enggak ada. Mungkin baru 10%. Dan saya berharap saudara menangkap. Yang penting masukkan dirimu dalam kereta Tuhan. Amin. Saudara, jangan ada yang enggak masuk kereta. Karena itu membuat kita capek lama, saudara. Saudara, ternyata Alkitab kita bicara tentang kereta dari awal. Salah satunya pasti saudara ingat buat pengangkatan. Ada kereta Elia. Saudara, yang penuh dengan api yang mengangkat Elia. Masih ingat? Jadi untuk pengangkatan aja ada keretanya, saudara. Saudara, sekali lagi mari belajar. Oke, yang pertama saudara. Boleh siapkan PowerPoint-nya? Ya. Saudara, yang pertama saudara adalah kereta perang. Saudara ya, 1 Raja-Raja 20 ayat 2. Lalu kerahkan tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat dari mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindaklah demikian. Yesaya 66 ayat 15. Lihat, Tuhan datang dengan api. Dan keretanya seperti angin puyuh. Ia akan menurunkan murkanya dengan kegeramannya. Dan tegurannya dengan nyala api. Saudara, yang pertama ada kereta perang. Musuh punya kereta perang. Dan tadi di atas saudara itu punyanya musuh. Banyak, saudara. Nah, kalau saudara musuh pakai kereta perang, saudara jalan kaki, kira-kira gimana? Kalah. Padahal Tuhan punya kereta juga. Dan kereta perang Tuhan dengan api. Kecepatannya seperti angin badai, saudara. Angin puyuh. Saudara, ini bayangin. Jadi kalau kita naik di keretanya Tuhan, kita tenang. Saudara, saya ini salah satu nih. Saudara, hari itu Pak Steve, supir saya, melihat mimpi. Dia bilang begini, Bu, apa yang bedain Pak Joshua, Kak Joshua, dia manggilnya Ko Joshua. Ko Joshua sama penari lain. Kenapa? Saya itu mimpi, Bu. Kalau Ko Joshua nari, itu malaikat sampai ikut nari. Kemudian yang namanya musuh itu terpental jauh sekali. Bahkan dia jalan aja, dia bilang, itu ya semua iblis-iblis di pinggir-pinggir jalan kelempar, semua kelempar. Tapi ada penari-penari yang kalau mereka nari, mereka nggak sadar digangguin iblis. Ada yang kakinya ditarik sampai jatuh. Ada yang bahkan ya dibuat jatuh dalam perzinahan.
Saudara, sampai supir saya bilang, apa bedanya? Saudara, hari itu ya saya berkata, ya karena dia lebih sungguh-sungguh dan bla 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 ya. Tapi hari ini saya berpikir ya, dia ada dalam kereta. Sedangkan ada banyak orang tidak dalam kereta. Saudara, sehingga kalau kita ada dalam kereta, saudara di relnya Tuhan, maka semuanya Tuhan yang menjamin. Amin. Sekali lagi, pertama, masukkan dirimu dalam relnya Tuhan. Di kereta saudara perang. Nah, saudara bisa masuk kereta yang lain. Saudara lihat ya. Ini kereta, kelihatan di situ orangnya sebanyak itu? Nah, kelihatan? Ya, numpuk semuanya. Saudara, inilah kereta Harvest. Kereta saudara yang kita akan lihat. Saudara, di dalam Yoel 2 ayat 5 berkata, seperti gemerlap kereta di atas puncak-puncak gunung. Demikian mereka melompat-lompat. Seperti keletiknya nyala api yang melahap tunggul jerami. Seperti bangsa yang kuat mengatur barisan perang. Saudara, ada suara kereta di atas puncak-puncak gunung. Jadi sekali lagi saya mau berkata, ada puncak lawatan, puncak supranatural, puncak keajaiban, puncak anugerah. Saudara, dan itulah puncak. Dan orang yang sampai di puncak itu mereka yang naik kereta. Sampai di sini ngerti? Saudara, di atas gunung-gunung itu ada bunyi kereta. Saudara, jadi saudara tidak bisa ke atas. Capek kalau mendaki pelan-pelan. Nah, saudara, mari naik kereta. Saudara, dikatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Senantiasa mencari Tuhan sebab engkau dipuaskan. Nah, syaratnya tuh buat masuk kereta ini, saudara cuma butuh haus dan lapar. Seperti yang tadi Pak Stefanus bilang. Saudara, engkau bisa makan ya, tetapi gak haus, gak lapar. Jadi masakannya cuma gini ya, udah sembari lalulah 1-2 sendok selesai. Saudara, cucu saya Miel ya, itu saudara kalau nggak dikasih suplemen buat kayak kurkuma gitu ya, buat nambah nafsu makan, saudara dia nggak mau makan. Dia akan lebih senang main terus saudara. Saudara, dia pokoknya istilah papanya uget-uget ya. Dia nggak pernah berhenti uget-uget itu goyang terus saudara ya. Saudara, tapi buat makan nggak mau, nutup, dikasih susu disemplak, plak. Saudara ya, dikasih makanan nutup. Kalau dipaksa dibuka, dikasih dilepehin. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Saudara, kenapa? Dia nggak lapar dan haus. Kelihatannya pipinya cabi, saudara. Tapi kalau saudara buka bajunya, kurus saudara. Dia itu sudah 1 tahun, dia tinggi banget. Saudara, dia sudah 1 tahun 2 bulan. Tapi berat badannya baru 8,5, 9 kilo saudara. Di sini ada anak baru 8 bulan. Atau anaknya pasukan hari ini gak datang. Saudara, 8 bulan beratnya sudah 12 saudara. Saudara ya, saudara gak tahu nih tadi yang si kecil ini berapa ini beratnya. Sudah berapa? 8,2, 7,2, 7,2. Nah, saudara, ini ada lagi yang masih kecil 7,2. Saudara bayangin ya, jadi saudara, nah kenapa dia gak lapar? Cuma kalau dikasih kurkuma plus atau dikasih semua suplemen baru lapar. Tapi kalau enggak saudara, gak lapar. Nah, banyak orang gak lapar. Dia gak rasa butuh. Jadi akibatnya dia gak bisa masuk Grand Finale Harvest. Saudara, kau gak haus akan lawatan. Kau gak haus akan saudara dipakai Tuhan. Saudara gini, dipakai Tuhan boleh, enggak boleh. Saudara, saya ini enggak bisa loh saudara. Saudara, dari kecil ya, kalau lihat orang khotbah saya tuh melotot. Dan saya bilang gini, Tuhan saya mau. Saya haus. Saudara, saya lihat anak-anak dari NTT 4 tahun bernubuat. Saya bilang, Tuhan saya mau. Saudara, saya lihat WL walaupun sampai hari ini suara saya enggak bagus. Saya bilang saya mau. Saudara, seberapa engkau haus itu buat naik, syarat buat naik. Saudara, dan kemudian kita lihat ya,
Dalam Yohanes 6 ayat 24. Terusin. Ya. Saudara, dikatakan ketika orang banyak itu melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak ada di sana, mereka pun naik ke dalam perahu-perahu itu, pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Akan ada satu saat mereka akan mencari saudara. Amin. Saudara, dan yang mencari saudara adalah orang banyak, saudara. Saudara, engkau tidak akan pernah berhenti. Saudara, dicari orang, karena orang, saudara, membutuhkan engkau. Sejujurnya hari-hari ini saya setiap hari terima, saudara, itu ratusan line WA apapun, saudara. Dicari orang, saudara, untuk mendoakan, untuk apapun. Saudara, dan sekali lagi, karena saudara masuk kereta. Saudara, ini kereta di Bangladesh sebenarnya. Saudara, hari itu mereka mempunyai acara religius. Mereka ada acara. Saudara, harusnya kereta itu cuma menampung 3.000. Tetapi karena semua orang pengen ikut, saudara, akhirnya kereta itu sekali jalan, banyak saudara keretanya, menampung 30.000. Sampai saudara ya, kayak begitu. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah, pegangan dan jalan, saudara. Gantungan pun jalan. Mungkin saudara berkata, Bu, kapan? Sebentar lagi. Sebentar lagi Depok akan kayak begitu tuh. Kapasitas 2.000 jadi 30.000. Mahanaim akan seperti itu, saudara. Saudara kemanapun saudara pergi, dibilang yuk kita KKR kecil-kecilan. Berapa? 1.000. Yang datang 10.000. Sebentar lagi kita akan seperti itu. Kalau pernah, mereka nih ya saudara, kalau kebaktian India, Hindu, yang datang 5 juta, 2 juta. Dan saya mau berkata, now, waktunya kita kebaktian yang datang berjuta-juta seperti ini. Amin. Inilah kereta Grand Finale Harvest. Saudara, kita lihat lagi kereta percepatan. Nah ini saudara. Ada banyak orang gak masuk kereta percepatan, hidupnya panjang lama. Saudara, yang mereka yang dari awal ikut Mahanaim tahu. Saya buka saudara pertama kali rumah singgah itu 30 orang. Yang kedua udah 150. Saudara, yang ketiga sudah 500 lebih. Saudara, dan itu terus bertumbuh sampai hari ini. Saudara, memang begitu saya oper nih ya. Dari saya pegang, saya kasih ke orang lain. Kalau enggak stuck, menurun. Hanya sedikit yang naik, Pak. Saudara, yang ikut saya tahu persis. Di awal saya bikin youth. Saudara, sekali bikin youth, saudara, pertama 3.000. Youth kedua 5.000. Saudara, pada waktu itu saya serahkan kepada orang lain. Dalam setahun tinggal 5 orang. Saudara, aneh. Saudara, yang satu ada kereta percepatan, apapun yang dibuat jadi besar. Saudara, yang satu keretanya bukan naik kereta sih, jalan kaki. Jadi kalau jalan kaki sudah bisa bayangin gak? Ngangkut paling banyak ya 5 orang. Itu udah pakai pegangan kiri kanan, udah susah banget, betul kan? Saudara, nah hari ini dalam soal pekerjaan, saudara, hari itu kami pertama kali bikin batik. Saudara, kami bikin batik, saya pegang sendiri. Saudara, dan pada waktu cetak, kita bilang kita cetak ya 1.000 meter. Ternyata saudara, dalam waktu singkat habis 5.000. Dalam waktu singkat habis 20.000. Saudara, sekali lagi nih kereta percepatan. Saya di Belanda nih, nggak di Indonesia loh. Saya masih umur 17. Jadi jangan alasan karena saya hamba Tuhan ya. Saya umur 17. Saudara, saya bikin kebaktian. Saudara, saya bikin persekutuan. Saudara, dari satu persekutuan dalam setahun kami sudah buka di segala kota 15 kereta percepatan. Dan saya mau berkata, waktu kita tidak banyak anak-anak. Kalau kalian mau berkata kalian masih cuma penari, kalian berpikir kalian cuma anak-anak, maka kalian benar-benar akan tertinggal. Karena kita ada di kereta percepatan
yang saudara harus naik dengan cepat sekali. Kata Roh Kudus kepada Filipus, pergi keluar, dekati kereta itu. Dan ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya, berlari mendahului Ahab. Saudara, pada waktu Roh Allah saudara melanda kita, maka kita bisa sangat cepat melewati segala sesuatu. Amin. Ya, ini saudara kereta tercepat di Cina, ada yang di Jepang 600 km per jam. Saudara, wah, bam, saudara ya. Saudara cepat banget saudara. Sekarang ada kereta raja-raja. Saudara, ini kereta, saya berdoa saudara berkata, Tuhan masukkan aku di kereta raja-raja. Kenapa? Kenikmatan, berkat Tuhan, kelimpahan, kata Pak Step, gak pernah habis. Saudara, saya itu sampai begini ya, apa sih yang gak dikasih Tuhan sama kita? Saudara, pada waktu pandemik, orang lain mengalami sangat susah makan. Kita pernah bagiin nasi sama udang. Masih ingat? Saudara, kita pernah dapat ikan. Kita pernah dapat saudara ya, daging, sosis. Apapun kita dapat. Saudara, hari ini di mana sekolah yang terbaik loh. Sekolah yang terbaik. Sekolah yang termahal. Mengurangi gurunya 30%. Kita tidak ada satupun yang dikurangi. Saudara, pada waktu saudara ya, semua yang lain butuh disinfektan. Saudara, kosong di mana-mana. Kita dihubungin sama disinfektan. Pabriknya berkata kita boleh ambil berapapun. Saudara, no limit. Saudara, hari ini, pada waktu di mana-mana kehabisan oksigen. Saudara, sekali lagi bukan untuk pamer, bukan untuk juga dibuang-buang. Kita untuk nolong saudara mereka yang isoman yang butuh saudara ya, oksigen. Kita punya saudara pasok oksigen, no limit juga. Sekali lagi, saudara, kami itu hari-hari ini kirim obat-obatan ke seluruh Indonesia. Kenapa di apotek aja habis? Saudara, kalau pernah baca di buku, di YouTube, Jokowi ngunjungin apotek-apotek, gak ada obatnya. Kita punya pasokan, no limit. Saudara, kenapa? Ini loh kereta raja. Kereta raja pada waktu saudara intim dengan Tuhan. Pada waktu saudara itu menjadi kekasihnya. Saudara masuk dalam kereta raja. Dan saudara akan menikmati jaminan. Seperti yang tadi Pak Stefanus bilang, kelimpahan itu. Saudara ya, kalau setiap kita, saya kemarin belajar. Saudara, buat mereka yang kena COVID, itu mesti pakai oksigen. Saudara, ternyata 500.000. Itu cuma bertahan 4 jam. 500.000 cuma bertahan 4 jam, saudara bisa bayangin. Nah saudara, hitung aja, kalau dihitung kurang lebih satu orang itu dalam sebulan butuh 2 M. Jadi kalau saudara pakai oksigen yang pakai begitu ya, pakai tabung, saudara bayangin satu orang sebulan butuh 2 M. Tapi kalau kita namanya kelimpahan, kita ngirup oksigen, aduh enaknya ya, gak usah bayar loh saudara. Jadi kalau saudara menghirup, saudara ingat ya, setidaknya saudara sudah ngabisin 2 M setiap bulan satu orang. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saya berdoa saudara menangkap ini. Ya, saudara, nah siapa yang masuk kereta raja-raja? Saudara, dikatakan Firaun menaikkan Yusuf ke dalam keretanya. Dan semua orang bilang hormat. Yusuf ini ada di rel Tuhan. Gak pernah marah dengan didikan. Selalu bersyukur. Disuruh apa aja taat. Cepat saudara. Cepat masuk kereta.
Saudara, ayatnya berkata, aku sangat rindu cintamu. Kerinduanku menempatkan aku atas kereta para bangsawan. Seberapa saudara ini sangat rindu. Saudara, kereta bangsawan, kalau saudara lihat Yesaya 61 ayat 6. Kamu menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Saudara, apa sih untuk bisa masuk tiketnya? Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 12. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Daud adalah orang yang apa? Berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak. Jadi untuk ada di kereta raja itu gampang, saudara. Taat aja, bersyukur aja. Saudara, kemarin minggu lalu ada seseorang yang bersaksi dari Depok. Saudara, dia dipakai namanya, dijadiin macam-macam. Saudara, dikasih gaji cuma 3 juta. Dia bersyukur aja. Bersyukur aja. Tiba-tiba saudara, dinaikin dengan sangat banyak. Saudara, enggak 100 kali loh. Saudara, enggak 100%. Bukan 100 kali, enggak 100%. Tapi lebih dari 100%. Sekali lagi, bisa enggak kita taat? Saudara, dan dia juga belajar taat untuk memberikan. Minggu lalu dia datang ke saya dan dia bilang dia merasa Tuhan mau berikan. Pas kebetulan saudara, hari itu klinik lagi butuh. Jadi saya langsung berikan buat klinik, saudara. Dan itu tepat sekali. Dan saya percaya setiap kali saudara melangkah dalam ketepatan, Tuhan akan buat saudara ada di kereta raja-raja. Ya, kereta raja-raja. Nah, mari kita lihat ini kereta raja-raja yang di dunia. Saudara, ini kereta, saudara, 1 malam 34 juta saudara harganya. Nah, saudara, itu tempatnya itu buat 1 orang, saudara. Ada ruangannya, ada tempat tidurnya, saudara ya. Saudara dapat full makan lengkap. Saudara mau 7 kali makan boleh, 9 kali makan boleh. Saudara tinggal bilang saya mau ini, saya mau itu, apapun permintaan saudara. Saudara itu dikirim, saudara. Ya, itu ruang tamunya. Saudara, kemudian ada ruang makannya. Saudara, itu ruang pribadinya, saudara ya. Dan itu ruang kamarnya. Saudara, sekali jalan, saudara, dia 2 hari 2 malam perjalanan, saudara ya. Saudara, dan dia dari Venice ke London dan London ke Venice. Saudara, 34 juta, saudara. Tapi semua terjamin. Dan Tuhan ingin berikan itu buat saudara. Tuhan ingin berikan itu. Tuhan bilang all you need, saudara, aku sediakan. Amin. Saudara, masih ada satu lagi kereta, yaitu kereta yang menghancurkan. Saudara harus punya kereta ini untuk menghancurkan semua musuh, menghancurkan semua penghalang, menghancurkan semua saudara yang selama ini saudara menjadi halangan buat hidupmu, buat destinimu. Saudara, Yesaya 51 ayat 21 yang bawa aja. Dan engkau, Tuhan bilang gitu, Tuhan akan menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau, jadi dengan saudara loh. Tuhan gak mau dengan yang lain, dengan saudara. Tuhan akan menghancurkan saudara kereta dan penunggangnya. Jadi ada kereta musuh, saudara, dan ini ada kereta Tuhan. Dan kereta Tuhan jalan aja, bam, 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 habis semuanya. Saudara, ini hidup saya. Dan saya mau berkata biarlah itu jadi hidup kita. Saudara, kalau engkau ada di Mahanaim, saudara, itu yang kami alami. Apa sih yang Tuhan tidak bongkar, bam? Saudara, penghalangnya apa? Penghalangnya saudara karakter jelek Tuhan ubahkan. Saudara, penghalangnya saudara peraturan pemerintah Tuhan ubahkan. Saudara, ini salah satu ya. Pada waktu itu Tuhan ngomong begini sama saya. Buat ya kuliah online. Supaya semua orang yang mau jadi pendeta, mau jadi pengajar bisa dapat S1.
buat teologi, buat juga saudara ya pendidikan guru agama Kristen. Kalau saudara tahu pendidikan guru agama Kristen itu sangat-sangat minim. Saudara banyak banget sekolah yang gak punya, apalagi sekolah negeri, yang gak punya guru Kristen. Saudara, dan untuk ngajar saudara butuh S1. Karena itu saya berkata, Tuhan saya siap. Saya akan buka sekolah online. Ternyata peraturan pemerintah menghalangi dulu ya. Oh gak boleh, syaratnya ini gak boleh saudara. Saudara, tetapi tiba-tiba Tuhan bilang ini, oh dilarang. Dia bikin, boom, saudara, COVID. Sekarang semuanya harus apa? Online. Dan ujungnya kami menerima murid dari seluruh Indonesia. Karena semuanya memang online. Tuhan sedang berkata begini, apa siapa yang ngalangi? Saudara, dia bam, langsung hancur. Tapi saudara, pada waktu saudara ada di kereta itu, ya, ayatnya berkata begini, kerjakan. Ya. Saudara, itu bahasa kerjakan, bahasanya, bahasa Inggrisnya, cari tahu, olah, arami, melaksanakan tujuan, selesaikan sepenuhnya, keselamatan dengan hormat, kagum, dan gemetar. Saudara, ada banyak orang yang kalau dengar kebaktian, firman selesai pulang. Tapi saudara tidak kerjakan. Saudara tidak pernah olah. Beberapa hari yang lalu, Randy khotbah tentang chamber Malikai. Saudara, dan Pak Stefanus terus dan terus mengolah itu. Saya sampai hari ini masih baca dan masih pelajari. Tiba-tiba buat saya sangat terbuka. Betapa ajaibnya yang namanya Malikai. Saudara, dan ini kereta, pada waktu Tuhan bilang satu kata tok, kereta nak, kereta. Beberapa anak-anakmu, mereka yang lambat, mereka yang tidak berkemenangan, karena mereka tidak pernah naik kereta. Saudara, begitu Tuhan ngomong begitu, saya pelajari. Dan ternyata ajaib sekali. Yang saya khotbahkan pagi ini benar-benar saudara, baru 20, kurang dari 20%. Saudara, karena itu olah, cari tahu itu pertama. Setelah itu erami itu artinya gini, disimpan di sini. Sembari jalan tuh bilang gini, Tuhan saya masuk kereta. Tuhan please bawa saya masuk. Kereta yang mana Tuhan? Ya kalau boleh sih kereta raja-raja. Tapi sebelumnya saya juga mau kereta perang Tuhan. Ya. Saudara, itu namanya mengerami. Sampai itu tiba-tiba saudara rasa, saudara bam masuk. Dikatakan saudara melaksanakan. Syaratnya apa masuk kereta? Pikirkan, laksanakan. Tuntaskan sampai beres. Saudara, dan itu harus dilakukan dengan apa? Hormat, kagum, dan gemetar. Ada orang itu ikut pelayanan tuh gak pernah hormat. Masa disuruh-suruh terus? Capek ya. Aduh, mesti pergi lagi. Gak ada hormatnya. Kalau saudara gak ada hormatnya, gak usah. Saudara mungkin hanya jadi CS, saudara gak ada hormatnya. Saudara bilang, gua mah jadi CS, sebel gajian dikit. Gak usah ngotorin. Tapi kalau saudara jadi CS, bilang Tuhan ini anugerah. Biarkan aku mengerjakan sampai dalam kekekalan. Saudara, itu tiba-tiba akan berbeda. Itu akan jadi dupa, itu akan jadi korban, itu akan jadi saudara keharuman yang lain. Saudara, kau itu juga gak bisa ikut Tuhan, malu. Malu bersaksi. Ya, saudara malu, ikut nari itu malu. Nanti disangka alay. Saudara, tapi kalau saudara ini punya kekaguman, saya ini sangat bangga dipilih Tuhan. Saudara, saya sangat bangga. Saudara, saya dipilih. Saudara, oleh raja, segala raja lebih dari presiden. Tuhan bisa pilih Bill Gates buat memimpin Mahanaim. Tapi Tuhan pilih Iin.
Saudara, dan buat saya itu sebuah kehormatan, kebanggaan. Dan hari ini saudara, pada waktu seluruh teman saya, semua teman saya arsitek yang S2, saudara sudah nganggur dan pensiun. Saya lagi naik daun istilahnya. Dan saya akan terus naik. Saudara, saya itu kalau ketemu mereka sampai sungkan. Why? Saudara, mereka itu setahun, 2 tahun ini atau mungkin bahkan sudah 3 tahun ini gak pernah naik pesawat. Dan saya masih tetap naik pesawat, pandemik tetap aja keliling. Saudara, dan lagi pandemik itu keren saudara. Kerennya apa? Naik pesawat kita lebih dari bisnismen. Saudara, beberapa kali saya naik, itu pesawat kosong, isinya cuma 20 orang. Saudara, jadi satu baris itu buat saya sendiri saudara. Saya mau tiduran kayak mau gini, kayak mau apapun saudara. Sebaris itu kosong punya saya sendiri saudara. Saudara, terus pramugarinya itu sampai datang ngomong begini sama saya. Bu, kan ada bagiannya ya. Kalau saudara tahu pramugari itu ada bagiannya. Ini zona mana, ini zona mana, ini zona mana. Gitu. Bu, kami ini melayani bagian zona ibu. Terus saya bilang, terus cuma 1 ibu. Jadi ibu mau apa aja daripada saya nganggur. Katanya begitu saudara. Mau teh gak bu? Mau kopi gak bu? Mau Coca-Cola gak bu? Saudara ditawarin terus. Saya bilang enggak, saya pengen tidur. Ya. Saudara, sampai ditawarin diajak ngobrol. Why? Saudara, karena kita ini masuk kereta. Saya suka banget sampai kalau cerita sama teman-teman. Ah udahlah gak usah cerita lah. Ya. Saudara bayangin ya, teman saya S2. Hari ini gak ada uang buat nyekolahin anaknya masuk universitas. Lah, saya mau cerita gimana? Saya sedang mau bangun universitas. Saudara bisa ngerti perbandingannya? Mereka buat masukin, gak bisa. Saya sedang mau bangun. Saudara, kita sudah punya STT, saudara ya. Itu sudah ada saudara yang pertama sekolah guru, teologi, saudara S2, online, saudara, dan berita baik buat kita punya D3 pariwisata, saudara, dan perhotelan. Saudara, dan saya mau kasih kabar baik, kita akan bikin 2 lagi. Urusan saudara komputer, saudara, dan urusan saudara herbal. Atau saudara apoteker lah, seperti itulah. Ya, dan nanti saudara mesti baik-baik. Karena rektornya Bapak Randy, saudara ya. Saudara, Bapak Randy gini-gini sudah S2. Dan makanya penari cepat kejar Kak Randy. Ya, saudara, dan rektornya nanti Bapak Randy, saudara. Nanti kita akan atur semuanya. Jadi kalau saudara punya anak SMA, saudara mau masukkan sekolah komputer, karena kita di depan biar bagaimanapun komputer sangat mempengaruhi IT lah istilahnya ya. Saudara-saudara bisa daftar. Baik-baikin dulu Pak Randy supaya saudara diterima. Ya. Saudara, rektornya Pak Randy, saudara. Saudara, karena beliau sudah S2 dan beliau itu jago banget komputernya. Saudara, termasuk main gamenya. Ya. Dan beliau kalau main game bukan buat main, buat cari duit saudara. Saudara, dan dia bisa ngehack saudara, sehingga selalu menang. Saudara, jadi kita jadiin dia rektor. Jadi kalau anaknya nanti ngehack komputer, rektornya jago. Lu bohong ya, ganti nilai ya. Ya, karena kalau jurusan IT itu gawat saudara. Biasanya yang dibawa-bawa juga jago. Tiba-tiba nilai 5 bisa jadi 9 saudara. Karena mereka pada ngehack. Jadi kita butuh orang yang juga jago di situ buat mengawasi semuanya. Sekali lagi, saudara bisa bayangkan kalau kita ada di kereta percepatan. Kalau saudara yang punya lulusan komputer, apoteker, saudara, dan saudara belum punya kerjaan di luar, saudara bisa mulai daftar. Karena apa? Karena tahun depan, ya tahun ini kita akan beresin semuanya. Dan Juni tahun depan kita akan buka saudara. Sekali lagi, saudara, kita sedang masuk dalam keretanya Tuhan. Dan berkat Tuhan sangat melimpah dalam hidup kita. Amin. Ya,
Saudara, sekali lagi saya cuma mau teruskan. Ya. Ini ada jalan-jalan ekstrim yang kadang-kadang Tuhan bawa dalam hidup kita. Teruskan. Ya. Saudara, ini melewati vulkanik. Jadi bayangin ya saudara. Selama kereta jalan itu kerasa gempanya. Jalan terus. Saudara, kemudian ada satu lagi. Saudara, itu dia kalau naik melewati jembatan yang bergoncang karena ada angin. Saudara, sekian 4.200 meter itu di atas permukaan air. Satu lagi. Next. Ya. Nah, ini lain lagi saudara. Saudara, ini berat banget 99 ton. Saudara, panjangnya 7 kilometer. Saudara bisa bayangin ya. Itu nanti saudara kita akan tahu Mahanaim itu kelihatannya kereta itu tuh panjang saudara. Saudara, hari ini kita punya 34 unit. Tuh hari ini 34 unit saudara. Dan saya tahu di depan mungkin ada 100 unit saudara ya. Saudara, dan 34 unit, setiap unit punya banyak banget. Saudara punya rumah singgah, punya saudara yang namanya dapur umum. Jadi saudara, saya tidak tahu lagi. Panjang. Dan itulah kalau kita masuk dalam keretanya Tuhan. Ya, saudara, dia boleh melewati apapun. Jalan boleh berliku-liku, tapi gak usah takut. Saya akan tutup, mari kita baca ayat yang terakhir. 3, 2, 1. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya. Karena engkau juga menyertai aku, bahwa batangmu dan tongkatmu menghibur aku. Saudara, yang kedua dikatakan, waktu suaranya, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Waktu itu suaranya menggoncang bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Saudara, kita ada dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari berucap syukur. Saudara, inilah hari-hari yang keajaiban. Mari masuk kereta.